Ruang kerja Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin digeledah. Bagaimana menurut Ustaz? Saya kira memang dalam 2 hari terakhir ini kita ada banyak disuguhi berita-berita yang kurang sedap. Hari ini pemirsa sekalian, kita baca di media ternyata tepat di pukul 18 memasuki buka puasa tadi ada aksi yang dilakukan, penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung DPR, tepatnya di ruangan kerja Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di Tanjung Balai. Ada kasus suap yaitu adalah Syahrial wali kota sendiri, kemudian penyidik KPK yaitu adalah Stefanus, lalu bersama dengan pengacara pemerintah kota Tanjung Balai, itu semua sudah tersangkakan gitu ya. Dalam kasusnya kasus suap untuk keinginan bagaimana melakukan persepakatan jahat, permufakatan gitu ya, untuk kemudian menutup kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan ini. Nah, kenapa kemudian dilakukan penggeledahan di ruang kerja Aziz Syamsuddin gitu ya? Seperti pemirsa ingat kemarin dibahas juga di channel ini, di mana Aziz Syamsuddin Wakil Ketua DPR ternyata ikut terlibat dalam desain baik langsung maupun tidak langsung, bagaimana melakukan desain kerja untuk menghambat penanganan kasus ini. Keterlibatan Syamsuddin adalah pertama, sesuai dengan informasi yang dikonfirmasi oleh KPK melalui Ketua Pak Firly di dalam jumpa pers, menyatakan bahwa setidak-tidaknya di bulan Oktober yang lalu ternyata Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin melakukan berinisiatif melalui ajudan pribadinya menghubungi penyidik, salah seorang penyidik KPK untuk memfasilitasi, mempertemukan, gitu ya, memfasilitasi lalu mempertemukan penyidik KPK dengan wali kota Tanjung Balai dalam rangka untuk membahas bagaimana supaya kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkup pemerintahan Tanjung Balai itu tidak terungkap ke publik atau setidaknya tidak diusut oleh KPK. Itu yang dilakukan. Dan pertemuan itu dilakukan di rumah jabatan atau di rumah dinas. Ingat, di channel ini kita sempat mendorong ada 3 yang harus dilakukan. Pertama adalah mendesak KPK untuk lebih serius menangani, lalu kemudian yang kedua adalah mendesak partai politik yaitu Golkar untuk segera memproses Syamsuddin gitu ya, bahkan mendesak untuk memberhentikan sebagai anggota DPR sekaligus sebagai pimpinan di DPR, dan ketiga adalah Mahkamah Kehormatan DPR. Yang terjadi hari ini adalah sesungguhnya selain penggeledahan KPK ada 2. Jadi KPK telah melakukan proses penggeledahan di ruang kerja Aziz Syamsuddin. Pada saat bersamaan juga terkonfirmasi sebenarnya adalah di jam 3 sore, jadi pukul 15 waktu Indonesia Barat, aktivis NGO dari Komite Pemantau Legislatif itu sudah melaporkan juga secara resmi Aziz Syamsuddin kepada Mahkamah Kehormatan DPR. Wilayah penanganan Aziz Syamsuddin ini adalah ada 3 wilayah yang berbeda, gitu ya, yang memiliki peranan yang berbeda dengan tujuan yang sama, yaitu adalah bagaimana menyelamatkan lembaga dan menyelamatkan warga negara. Pertama adalah KPK itu akan fokus pada bagaimana mengusut keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung Aziz Syamsuddin dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan Tanjung Balai, termasuk keterlibatannya memfasilitasi sampai kemudian terjadi transaksi suap antara wali kota dengan penyidik KPK. Kita lihat akan di sini adalah seperti apa keterlibatannya, termasuk sebenarnya yang kita dorong adalah dalam konteks bagaimana Aziz Syamsuddin bisa atau dapat dikategorikan menghalang-halangi proses penanganan kasus korupsi atau setidak-tidaknya melakukan permufakatan jahat bersama penyidik KPK, oknum penyidik KPK dengan wali kota Tanjung Balai supaya kemudian bagaimana kasus ini tidak diendus. Yang kedua adalah yang kita dorong sekarang ini adalah ya apa yang didorong oleh publik itu adalah soal Mahkamah Kehormatan DPR. Jadi dua-duanya gitu ya. Jadi peristiwa hari ini sebenarnya sudah ada 2, yaitu adalah KPK sudah melakukan kerja dengan melakukan penggeledahan gitu dalam konteks keterlibatannya gitu, keterlibatannya
Aziz Syamsuddin, baik itu adalah memfasilitasi atau dalam konteks yang lain. Itu. Dan yang kedua adalah keterlibatan bagaimana Mahkamah DPR juga segera menyelamatkan institusi DPR. Khusus Mahkamah DPR, saya ingin memberikan penjelasan yang lebih komprehensif lagi bahwa harusnya Mahkamah Kehormatan DPR bergerak lebih cepat daripada KPK. Karena ingat, Mahkamah Kehormatan DPR bekerja dalam rangka menjaga citra DPR. Tapi apa yang terjadi? Hari ini, karena Mahkamah DPR itu bekerja sangat lambat, bahkan kita menduga kemarin-kemarin adalah ada motif terselubung gitu ya, seolah-olah diduga sengaja memperlambat penanganan di Mahkamah DPR gitu, untuk kasus Aziz Syamsuddin. Sehingga apa yang terjadi? Hari ini KPK itu kemudian melakukan penggeledahan. Bagi saya itu sebenarnya adalah tamparan muka bagi institusi DPR, khususnya Mahkamah DPR, Mahkamah Kehormatan DPR. Seandainya Mahkamah Kehormatan DPR cepat bekerja, memproses Aziz Syamsuddin, lalu kemudian merekomendasikan pemberhentian, maka apa yang terjadi hari ini tidak sedramatis sesungguhnya. Tapi karena mereka lambat, maka yang terjadi adalah KPK lebih dulu masuk. Meskipun tidak ada masalah, karena ini adalah dua wilayah yang berbeda. Yang kita tunggu adalah jangan sampai Mahkamah Kehormatan DPR yang dituntut dalam rangka untuk menjaga marwah DPR justru melindungi anggotanya. Karena ingat, anggota yang duduk dalam Mahkamah Kehormatan DPR adalah juga anggota DPR, kawannya Aziz Syamsuddin, sesama anggota DPR, meskipun dalam praksi yang berbeda. Dalam penelusuran kami di lapangan ternyata sudah ada 2 lembaga yang melaporkan melaporkan Aziz Syamsuddin di Mahkamah DPR untuk segera diproses. Terakhir tadi adalah ada Komite Pemantau Legislatif yang kemudian melaporkan secara resmi dengan tuduhan pelanggaran itu paling tidak melanggar kode etik DPR, yaitu adalah peraturan kode etik peraturan pimpinan DPR nomor 2 tahun 2019 tentang kode etik DPR, khususnya pada pasal 3 ya, khususnya pada pasal 3 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa yang mengatur itu soal perilaku DPR, bagaimana kewajiban anggota DPR menjaga marwah DPR. Dan juga berkaitan dengan tata tertib DPR, yaitu adalah peraturan pimpinan DPR nomor 1 tahun 2019 yang secara tegas di sana, khususnya di pasal 228 menyatakan bahwa anggota DPR tidak boleh melakukan praktek korupsi. Sekali lagi kita ingatkan, semoga KPK serius dalam penanganan kasus ini dan tidak berada pada memposisikan sebagai mainan drama gitu ya. Kita akan pantau perkembangan kasus Aziz Syamsuddin ini. Ada yang bertanya kepada saya setelah kasus ini coba kita ungkap di channel ini, yang menyatakan bahwa ini adalah melihat pada sisi politiknya dan sampai ini mainan politik. Saya ingin menjelaskan bahwa kasus ini clear adalah dalam bentuk perbuatan korupsi dan juga adalah pelanggaran kode etik sebagai anggota DPR. Bahwa kemudian ada muatan politik di sana, bagi saya adalah yang terlibat ini adalah tokoh politik yang bekerja, yang terpilih sebagai wakil rakyat, yang harusnya menjaga martabat DPR, apalagi mereka dipanggil sebagai orang yang terhormat. Tapi faktanya adalah justru fasilitas negara, terutama rumah jabatan, digunakan untuk melakukan pertemuan yang membahas desain strategi menghambat pemberantasan korupsi. Kita adalah ini sebuah perbuatan yang tidak pantas dan bentuk pelanggaran hukum. Agenda yang dibahas adalah bagaimana menghambat menutup kasus korupsi, yang harusnya dilakukan adalah mendorong pemberantasan korupsi, tapi ini malah sebaliknya. Bagaimana menutup kasus korupsi. Dan yang kedua adalah justru dilakukan di rumah jabatan, yang mana rumah jabatan itu adalah simbol negara yang seluruhnya dibayar oleh fasilitasnya oleh uang pajak yang dibayar oleh rakyat melalui APBN. Mahkamah Kehormatan DPR segera merekomendasikan pemberhentian bagi Aziz Syamsuddin. Saya kira itu. Mari semua kita kawal, kita pantau terus perkembangan kasus Aziz Syamsuddin.